Mata jenazah ini tampak bolong saat Pak RT dan beberapa warga menyolatkannya. Pak RT sangat ketakutan melihat hal itu. Karena mayat yang disolatkannya adalah jenazah Wak Oden, seorang penganut ilmu hitam. Jadi sebelumnya banyak warga yang mendatangi rumah Wak Oden yang meninggal setelah melepaskan semua susuknya. Anak dan cucunya menangis di depan jenazahnya. Namun, hingga saat itu, Wak Oden belum juga dimakamkan. Padahal, dia sudah meninggal dari jam 2 pagi. Kondisi ini menjadi perbincangan para warga, terutama karena jenazahnya mulai mengeluarkan bau tak sedap. Di sisi lain, Merlin yang sedang menuju rumah Martha tiba-tiba melihat keramaian di rumah Wak Oden. Dia pun bertanya pada ibu-ibu. Ibu itu menjawab bahwa Wak Oden telah meninggal dunia. Kabar itu langsung disampaikan Merlin kepada teman-temannya yang sudah menunggunya di rumah Martha. Allahu Akbar. Pak RT sangat ketakutan saat menyolatkan jenazahnya Wak Oden karena mata jenazah Wak Oden terbuka dengan sendirinya. Melanjutkan episode sebelumnya, saat Merlin memberitahu teman-temannya bahwa Wak Oden sudah meninggal, mereka semua kaget mendengar kabar tersebut. Martha kemudian menambahkan bahwa Wak Oden dikenal memiliki ilmu yang dikenal ilmu hitam. Katanya, orang yang memiliki ilmu hitam atau memakai susuk jika meninggal, arwahnya akan gentayangan. Betty yang mendengar cerita itu langsung menyuruh Martha untuk diam karena dia ketakutan, apalagi nanti dia harus pulang sendirian. Sementara itu, Pak RT dan warga sedang memulai menyolati jenazahnya Wak Oden. Namun, tiba-tiba Pak RT melihat kain penutup jenazahnya kebuka. Melanjutkan episode sebelumnya, Pak RT yang ketakutan sampai nggak fokus sholatnya. Tapi mau nggak mau dia harus ngelanjutinnya. Saat Pak RT kembali melihat ke arah wajahnya Wak Oden, tiba-tiba saja Pak RT kembali ketakutan ketika melihat mata Wak Oden melek dan matanya hitam semua. Dan saat Pak RT mengucapkan 2 kali salam, saat dia membuka matanya, Pak RT kaget. Ternyata mayat Pak Oden sudah tertutup kain lagi. Akhirnya Pak RT minta tolong warga untuk mengangkut mayat Wak Oden karena akan segera dimakamkan malam itu juga. Dan malamnya, Joe dan Merlin pamit pulang duluan dari rumah Martha. Tersisa tinggal Martha dan Betty. Betty yang merasa ketakutan jika pulang sendirian, dia pun meminta Martha untuk mengantarnya pulang. Namun tiba-tiba Betty melihat sesuatu di next video. Bu Sri lagi tidur nyenyak. Tiba-tiba perutnya mules banget dan pengen ke toilet. Dia coba bangunin anaknya buat nemenin, tapi anaknya ngantuk berat dan malah nyuruh ibunya pergi sendiri. Ya udah, mau nggak mau Bu Sri keluar sendiri. Padahal kamar mandinya ada di luar rumah. Sambil nahan mules, Bu Sri jalan cepat-cepat ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba hidungnya kecium bau menyan. Duh, makin merinding saja. Apalagi kamar mandinya nggak ada atapnya. Pas Bu Sri lihat ke atas, ada Mbak Kunti lagi ketawa-ketawa ngeri banget. Bu Sri panik sambil teriak-teriak. Lagi boker kok digangguin sih. Tapi Mbak Kunti nggak pergi juga. Jadi akhirnya Bu Sri nekat nyiram Mbak Kunti pakai gayung penuh air. Di sisi lain, Martha dan Betty lagi perjalanan pulang. Nggak tahu kalau Bu Sri baru saja berhadapan sama Mbak Kunti. Melanjutkan episode sebelumnya, Martha langsung negur Betty suruh cepetan jalan. Tapi Betty malah nanya ke Martha, "Kamu denger nggak suara ibu aku manggil?" Martha bingung karena dia nggak dengar apa-apa dan malah bilang Betty itu penakut. Pas Martha balik badan, tiba-tiba ada penampakan di belakangnya. Betty langsung kabur ninggalin Martha. Martha yang ketakutan jadi kejang-kejang sampai pingsan. Tapi ternyata itu bukan hantu beneran. Ternyata cuma si Joe yang lagi ngerjain mereka. Joe senang banget udah berhasil nakutin Betty dan Martha. Gak lama kemudian karma datang. Joe beneran ditampakin sama pocong. Pocongnya Wak Oden yang gentayangan bareng pocong-pocong lain. Joe pun langsung teriak ketakutan dan ikut pingsan di tempat yang sama. Paginya Joe dan Martha masih tergeletak di jalanan sampai Ibu Risma datang dan ngebangunin mereka.